Shalom. Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama. Ayat yang kelima mulai. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Kita berhenti sampai sini. Nah, kalau gereja lain itu sebelum Natal, perayaan Natal biasanya ada perayaan pranatal. Ya, jadi Natalnya 2 kali. Nah, di sini kita walaupun masih bulan November, kita akan lihat suasana Natal ini. Dikatakan bahwa ada seorang imam Sakaria yang mempunyai istri yaitu Elisabet. Sakaria adalah seorang imam, Elisabet juga keturunan Harun. Dan mereka adalah orang yang menjaga kekudusan. Di sini dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Perhatikan kata ini, dengan tidak bercacat. Wah, ini luar biasa. Bayangkan dengan banyaknya peraturan perjanjian lama dan mereka hidup benar tanpa cacat. Ini sama dengan Rasul Paulus sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, seorang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang bertekad untuk menjalankan semua hukum Taurat. Ya. Nah, perhatikan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Sampai di sini bagus dan ini menakjubkan. Keduanya adalah benar. Hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, ayat yang ke-7 tidak enak. Tetapi, loh, Anda bisa bayangkan kalau orang ini baik tapi, nah ya,
Anda sebutkan awalnya baik-baik semua yang menakjubkan, tapi, nah kalau sudah ada kata tapi itu tidak langsung titik itu repot. Ya, sama dengan ini. Ya. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak punya anak. Ya. Sebab Elisabet mandul. Bukan hanya sekedar tidak punya anak, tapi Elisabet mandul. Dan keduanya telah lanjut umurnya. Kalau kita perhatikan Alkitab ini, sepertinya, ya, atau lebih enaknya ya, Tuhan itu spesialis dan senang untuk membuat, ya, yang mandul itu menjadi tidak mandul. Itu spesialisasinya Tuhan. Ya. Anda perhatikan bahwa Sarah itu mandul. Tetapi setelah usia tua sudah mandul. Mandul ini kan sudah pasti, sudah tidak ada kemungkinan untuk melahirkan. Toh apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Istri dari Ishak, Ribkah, itu juga mandul. Rahel begitu lama baru punya anak. Kemudian kalau kita mau tambahkan, Hana itu juga mandul. Hana juga mandul. Dan sekarang kalau kita lihat juga orang tua, ibu dari Simson itu juga mandul. Ya. Luar biasa loh, orang yang menantikan anak begitu lama di dalam Alkitab itu anaknya dahsyat-dahsyat. Jadi siapa yang mau punya anak setelah menikah 15 tahun? Ya. Kalau kita perhatikan sungguh bahwa perempuan-perempuan mandul ini yang sudah berdoa kepada Tuhan dan sepertinya tidak dijawab. Malah yang mereka alami kalau kita masuk ke dalam perjanjian lama. Di satu sisi mereka berdoa, di sisi yang lain orang-orang itu mengejek, menghina. Ini aib di zaman perjanjian lama. Kalau sekarang kan kita ya sudah Tuhan yang tentukan dan semua orang maklum. Tetapi di dalam perjanjian lama tidak bisa seperti itu. Ya. Sehingga kita bisa bayangkan keadaan ini bahwa kalau kita perhatikan ayat yang ke-8, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Nah, perhatikan Sakaria adalah imam yang hidup benar tanpa cacat di hadapan Tuhan. Tetapi istrinya mandul. Kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya, dia sudah berdoa loh minta mujizat Tuhan. Dia sudah berdoa. Saya percaya Elisabet juga berdoa. Dan dalam keadaan tidak dijawab, ingat hidupnya benar, dia berdoa tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi ayat ke-8, bayangkan, dia tetap setia loh dalam keadaan tidak dijawab oleh Tuhan. Dalam keadaan orang-orang mungkin mengejek dia. Kan bisa aja dia mengatakan percuma aku beribadah. Percuma aku jadi imam. Percuma aku melayani Tuhan. Toh aku tidak diberi keturunan. Hanya minta satu. Nah, kan bisa aja ini kalau diputar terus. Hanya minta satu. Kok Tuhan kok pelit, kurang dahsyat. Kok Tuhan jahat? Nah, tetapi Sakaria tidak seperti itu. Dia setia. Dia terus melayani. Untung ini tidak disebutkan, ya, tahunnya berapa tahun. Ini bisa-bisa saingan sama Abraham dan Sarah kan? Kalau dari pernikahan mungkin anggaplah 3 tahun setelah menikah belum punya anak, baru mulai berseru kepada Tuhan. Sampai di sini
sudah pasti di sini juga sudah mati haid ya Elizabeth, sebab dikatakan bahwa Zakaria sudah tua dan Zakaria sudah sepertinya tidak memikirkan lagi, itu sudah mustahil. Ya. Berapa tahun sampai Zakaria itu sudah tidak memikirkan lagi. Orang Kaleb aja dapat janji Tuhan. Itu 45 tahun dia tetap setia kok nunggu janji Tuhan. Ya. Abraham 25 tahun. Nah, Zakaria tidak disebutkan, Zakaria dan Elizabeth. Yang pasti Zakaria katakan dia sudah tua. Dia sudah tua. Oleh karena itu, mari bagi kita semua kita berpikir. Kita sudah berapa lama sih nunggu? Apa yang kita doakan dan Tuhan belum jawab. Jangan kecewa. Bahkan ketika Zakaria sudah lupa dengan doanya, sudah bagi Zakaria, bukankah ini sudah ditutup? Ya, dia sudah tidak berharap lagi loh. Ya. Kemudian ingat contoh ini, dalam keadaan seperti itu, Zakaria tetap setia melayani Tuhan. Dan bagi yang siap-siap untuk kecewa, sedih karena belum dijawab oleh Tuhan. Pertanyaan selanjutnya. Kita lebih benar dalam secara jasmani ya, liturgi, bukan secara iman. Iman kita orang benar, orang perjanjian baru pasti lebih benar ya. Karena kita berdosa pun Tuhan yang membenarkan. Tetapi secara yang kelihatan, ingat Zakaria adalah orang benar di hadapan Allah. Dan ini saya percaya ini manusia yang mengatakan. Bahwa hidupnya secara jasmani tidak bercacat. Dia dikatakan melakukan semua firman Tuhan tanpa cacat. Kita ini bagaimana? Nah, kita sudah banyak cacatnya. Doa baru 2 kali, 3 kali tidak dijawab Tuhan. Ngambek. Bayangkan dengan Zakaria hidup benar tanpa cacat. Berdoa anggaplah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kan. Dari menikah sampai sudah tua. Ya. Kalau Abraham kan setelah menikah beberapa tahun dalam pengiringannya baru Tuhan itu berjanji. Tetapi Zakaria saya percaya setelah 2-3 tahun belum punya anak. Dia sudah mulai sepakat berdoa dengan Elizabeth. Sampai tua sudah tidak memungkinkan. Zakaria sudah melupakan, tetapi dia tetap setia menjalankan ibadahnya. Betapa luar biasanya ayat ini. Ketika dia melakukan kebenaran dan secara bersamaan dia berdoa dan tidak dijawab oleh Tuhan. Dia tidak goyang. Imannya tidak goyah. Dia tetap melakukannya. Kesetiaan itu tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Sepertinya kita tidak segera mendapat jawaban atas kebaikan-kebaikan kita. Ingat, semuanya ditampung oleh Tuhan. Kesetiaan itu luar biasa. Ya. Bayangkan orang yang setia dengan orang yang ahli, yang pandai, tetapi sering pindah-pindah kerja. Itu penutupnya kan lebih banyak yang setia kan, uang pesangonnya kan, daripada yang sebentar pindah. Iya gajinya naik, mungkin naik. Tapi kan pesangonnya kalau hanya sisa terakhir pindah baru 1 tahun, mati, kan tidak ada pesangon. Atau pesangonnya sedikit sekali. Tapi bayangkan yang setia di satu tempat sampai mati. Kan pesangonnya kan besar. Kan?
Ingat demikian pula dengan Tuhan. Tuhan mencari orang yang setia. Mungkin sepertinya kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi itu ditampung oleh Tuhan. Ada pesangon loh. Jangan lupa ada pesangon. Ya. Bukankah Paulus juga yang begitu menderita kelaparan segala macam. Dan sepertinya dia hanya mendapatkan firman ini. Dalam kelemahanmu justru kuasaku sempurna atasmu. Loh ini tidak jelas loh. Pokoknya hidup gitu loh. Pokoknya hidup. Tetapi di akhir hidupnya Paulus katakan, aku sudah melihat mahkota kemuliaan itu yang Tuhan sediakan bagiku. Ternyata Tuhan tidak pernah loh melupakan, mensia-siakan apa yang kita lakukan. Kalau kita perhatikan kembali, ayo kita lihat, ini berarti ketiga kali bulan ini, di dalam 1 Korintus pasal 15, ayat yang terakhir ya, ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bukankah ini cocok untuk kehidupan Sakaria? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Sekalipun doa-doamu belum dijawab oleh Tuhan. Bertahun-tahun, puluhan tahun belum dijawab oleh Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah. Terus hidup benar, terus layani Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu. Sekalipun engkau belum mendapat upah, giat. Sekalipun engkau belum mendapatkan jawaban doa, giat. Sekalipun engkau masuk dalam penderitaan demi penderitaan yang tidak engkau mengerti, giat. Giat. Sebab di sini dikatakan kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Wow, itu luar biasa. Mengacu pada ayat ini, sebenarnya banyak dari kita itu sebenarnya sudah dekat dengan berkat, tetapi kemudian kita menjauh dari Tuhan, berhenti. Sehingga berkat yang Tuhan sudah siapkan tidak sampai ke dalam tangan kita. Dalam ketidakmengertian kita kembali banyak dari kita kecewa kepada Tuhan. Lihat, belajar kepada Sakaria. Yuk kita kembali kepada Injil Lukas. Keduanya ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini sukar loh mendapat pasangan seperti ini. Keduanya adalah benar. Anda kalau lihat kehidupan di gereja, biasanya kehidupan suami istri jarang loh yang kita dapati itu dua-duanya loh. Sungguh-sungguh dengan Tuhan hidup benar. Biasanya yang kebiasaan yang kita lihat itu biasanya agak timpang. Atau bahkan istrinya ke gereja, suaminya. Kalau tidak kita katakan tidak ke gereja ya jarang-jarang lah. Jarang-jarang. Ya. Tetapi di sini keduanya adalah benar. Bayangkan keduanya hidup benar. Itu kalau doa sepakat kan dahsyat. Tetapi puluhan tahun belum dijawab. Ya. Tetapi kalau kita lihat, bukankah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Waktunya waktu yang tepat. Lu seandainya Sakaria dan Elisabeth langsung waktu menikah kemudian langsung hamil dan melahirkan anak. Anaknya tidak dicatat ini di Alkitab. Waktunya tidak dahsyat, tidak tepat. Seharusnya waktunya untuk menjadi pendahulu dari Yesus. Loh ini kan jauh, anggaplah 30 tahun sebelum Tuhan Yesus.
Mau dipas-paskan ke waktu Tuhan Yesus lahir, kemudian hidup lagi. Ya, kita bisa tahu Yohanes sudah mati. Tetapi waktunya tepat. Nah, jangan gampang ngomel sebelum doa kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan sedang memilihkan waktu yang tepat. Bayangkan kalau kita minta berkat Tuhan, Tuhan berkati aku Tuhan 100 juta. Ya. Kita bulan November seperti ini, ya, berdoa 100 juta Tuhan buat beli pakaian Natal. Oh. Ya kan? Tuhan kasihlah 100 juta. Dan kita belikan, tunjungan plaza itu dari TP1 sampai TP6 kan. Ya. Habis uangnya, bulan April krisis moneter, uangnya sudah habis. Anda lihat, kenapa kau tidak setia untuk memperpanjang waktu? Tuhan punya waktu loh. Dan biasanya waktunya itu tepat. Ya. Oleh karena itu jangan gampang ngomel ketika kita baru 2 bulan 3 bulan doa belum dijawab Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan waktu yang tepat antara jawaban doa dan waktu itu loh. Kejadian apa, jawaban doamu itu pas akan membuat engkau bisa tetap hidup dalam keadaan apapun. Di tengah-tengah berkat-Mu itu. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jangan mengurangi kerajinan kita dalam melayani Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan karena belum dijawab. Belum dijawab. Orang ini benar. 2 orang ini benar. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Ini kan tidak enak. Jadi, mau sebenar-benarnya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan membenarkan diri. Jangan kecewa. Ada aja kelemahan kita. Justru dalam kelemahan kita, di sanalah kita akan terus berharap pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Bayangkan kita tidak punya kelemahan. Atau bayangkan aja kita tidak sadar kelemahan kita. Tidak berharap kepada Tuhan. Ya. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul. Dan keduanya telah lanjut umurnya. Mandul aja sudah tidak mungkin. Ya. Ditambah keduanya sudah lanjut umurnya. Kan tidak mungkin kata lanjut ini digandengkan dengan tetapi Elisabet walaupun sudah tua renta masih haidnya berjalan lancar. Kan tidak mungkin kan. Kita sudah ngerti sendiri kan kalau sudah disebut lanjut umurnya. Ya. Mandul lanjut umur. Ini sudah mustahil. Saya mendengar ketika melayani di Surabaya. Ibu Vivi Leti adik dari Bapak Ahok itu memberi kesaksian. Dan dia hafal banyak ayat firman Tuhan. Dan ada orang tanya, kok bisa hafal banyak ayat? Dia itu katakan begini, saya dan istri saya itu terekam sekali perkataannya. Bahwa dalam setiap kejadian, dia itu cari ayatnya. Ya. Dalam setiap kejadian yang dia alami, ini ayatnya di mana? Nah, sehingga kan ada kejadian, kan ada istilah kalau tidak salah itu, dengan mendengar aku tahu mungkin. Tapi kalau dengan mengerjakan aku itu tidak pernah lupa. Ya, pokoknya tidak jauh dari seperti itulah. Dan bayangkan kalau kita melihat misalnya. Anak ini dulu baik. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Dan kemudian loh kok sekarang semakin rusak sifatnya. Ayatnya di mana ya? Ini sudah dikatakan Alkitab. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Jangan duduk dengan pendosa. Nah kan ada ayatnya. Kan itu bisa cepat hafal. Dan kalau seperti itu akan diingat terus. Ya. Itu menarik bagi kami ketika mendengar kesaksian itu. Nah mari kita lihat di sini bahwa
Sakaria dalam keadaan seperti itu melakukan tugas keimamannya. Wow. Bahkan sampai mendapat kunjungan malaikat, ini kan luar biasa. Ya. Dia setia. Dia setia ketika doanya tidak dijawab. Ketika janji Tuhan sepertinya tidak sesuai dengan keadaan yang dia alami. Kan pasti dia sudah mendengar terus. Di dalam perjanjian lama, kitab Pentateuch, kita kan selalu disebutkan tidak ada yang mandul di antaramu. Tidak ada yang mandul, tidak ada yang keguguran. Loh, tapi ini kok sudah bertahun-tahun. Kok tidak sesuai firman Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, dia setia loh. Kan tidak mudah. Sampai dalam taraf, sudahlah ini tidak mungkin, sudah. Tidak mungkin dijawab. Dia mempunyai pegangan melalui kehidupan pribadinya. Firman Tuhan tidak benar. Tetapi dia tetap berpegang teguh pada imannya. Dia melayani Tuhan. Oh, luar biasa. Dia melayani Tuhan. Kita lompat ayat yang ke-11. Ketika Sakaria melayani masuk ke dalam bait Allah, maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Ia terkejut dan menjadi takut. Bahwa ingat juga pelayanan malaikat itu Tuhan sediakan bagi kita loh. Kalau perjanjian baru itu menjamin bahwa dengan pengorbanan Kristus kita itu dikuduskan sempurna. Jauh lebih sempurna daripada orang perjanjian lama. Sakaria hidup benar berdasarkan perjanjian lama. Dia bisa melihat dan mengalami pelayanan malaikat. Lalu bagaimana dengan kita? Sepertinya bagi orang Kristen biasa tuh tidak pernah melihat malaikat. Padahal malaikat di dalam kitab Ibrani dikatakan disediakan Tuhan untuk melayani dan menjaga kita loh. Orang yang berhak menerima keselamatan. Tapi kok tidak pernah lihat malaikat? Jangan anggap kekristenan yang seperti ini normal loh. Justru ketika kita sering dan mengalami pelayanan malaikat, itu adalah hal yang normal. Ya. Sakaria melihat malaikat dan mengalami pelayanan malaikat ini. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Semuanya ketika Tuhan intervensi, malaikat menyatakan diri secara penuh pada kita, itu akan menimbulkan takut yang kudus. Semua Anda bisa baca ketika Tuhan menyatakan pribadinya secara penuh, itu menimbulkan rasa takut. Bahkan Daniel sampai dalam kategori tidak ada tenaga dikatakan. Bahkan sampai pingsan. Lu itu Daniel sudah berpuasa 21 hari loh. Tetap aja dalam kekudusannya di tengah-tengah puasanya itu. Dia ketemu dengan malaikat Tuhan. Dia sampai pingsan kok. Sampai malaikat sendiri yang angkat dia, kan istilahnya gitu. Dan diberi kekuatan. Nah, gereja sekarang kekurangan hal yang seperti ini loh. Kita punya banyak pengkhotbah yang pandai, yang bertitel, bahkan yang latihan bicaranya enak. Tetapi satu hal yang kita kurang, pengalaman supranatural seperti ini loh. Jarang di dalam gereja. Saya tidak katakan tidak ada, tapi jarang di dalam gereja. Jarang dalam kehidupan pribadi kita. Pengalaman supranatural, pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan dan para malaikatnya itu jarang. Ya. Tetapi untuk mengalami itu kembali saya mau tekankan, ingat kekudusan
yang terpenting. Sebab Matius 5 ayat yang ke-8, hanya orang yang hidup kudus hatinya, yang kudus, yang suci hatinya. Terjemahan lain mengatakan yang murni hatinya yang akan melihat Tuhan. Oleh karena itu saya tekankan kembali, saya tidak terlalu percaya loh banyak orang yang mendapatkan penglihatan naik turun surga dengan kehidupan pribadi yang tidak jelas. Karena yang Alkitabiah, orang yang sudah mempersiapkan diri, yang menjaga kekudusan, yang akan melihat Tuhan. Ya. Ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Ini kalau hanya berhenti sampai di sini. Jangan-jangan Sakaria itu sudah terbiasa dengan doa yang tidak dikabulkan. Dan kalau sudah seperti itu, Sakaria bertanya, kalau berhenti sampai sini loh, tidak ada lanjutannya. Doa yang mana Pak Malaikat? Nah, ya. Untungnya di sini dijelaskan, doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sidang jemaat, kita melihat contoh bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Jangan membatasi kuasa Tuhan, aku mandul. Dan sudah bertahun-tahun tetap aja tidak melahirkan anak. Ya. Ibu Vivi Leti katakan begini, lu seharusnya ayat-ayat firman Tuhan itu sungguh-sungguh diperhadapkan pada kita. Dia bilang, ketika dia melihat Gibran ujuk-ujuk jadi calon wakil presiden, dia bilang, ketika dia lihat Kaisang ujuk-ujuk jadi ketua PSI, loh kamu udah usah marah, dia bilang, bapaknya presiden. Itu hal yang wajar, dia bilang. Kalau Gibran, seharusnya yang kita lihat jadi pelajaran. Kalau Gibran punya presiden yang hanya 5 tahun, diperpanjang 5 tahun sebanyak 2 kali aja, bisa jadi seperti itu. Apalagi kita yang anak raja di atas segala raja, yang kekal, dia bilang. Imanmu seberapa untuk bisa nangkap kebenaran ini, dia bilang. Ya. Kalau Anda mandul, Anda sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Bukan banyak contoh, Sarah itu mandul bahkan sampai tua. Toh Tuhan tetap kasih anak. Dia bilang. Dan dia dengan sederhananya mungkin melebihi pendeta, dia katakan, saya tetap percaya bahwa sekalipun kita mandul, Tuhan tetap bisa, ayatnya banyak. Ya. Kita kan kalau sudah beberapa tahun tidak ada jawaban doa kan kita capek lantas. Sudah lupakan. Ya. Yuk belajar sungguh-sungguh di sini. Bahwa apa yang Alkitab katakan. Itu bisa dan pasti kita alami. Jangan terjebak dengan seperti perkataan dari Sakaria ini. Mari kita lihat. Jelas di sini dikatakan doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ini kan anak istimewa. Sudah disebutkan anak laki-laki. Ya. Sebelum hamil sudah disebutkan kamu istrimu akan melahirkan anak sebelum hamil. Anaknya laki-laki. Dan namanya juga sudah ditentukan oleh sorga. Bayangkan ibu-ibu yang sebelum hamil atau bahkan waktu hamil. Kemudian dapat kunjungan malaikat. Ya, dan disebutkan ciri-cirinya seperti ini. Diberi nama. Apalagi malaikatnya kemudian berkata. Ini Yesus sendiri loh. Ini Yesus sama Allah Bapa eker-ekeran. Namanya yang mana?
Dan ternyata Roh Kudus menguatkan, sepakat yang ini. Anda bisa saksi berkali-kali itu. Anda nanti kalau sudah seperti itu ngalami, diundang ke gereja-gereja kesaksian, PK-nya lebih besar daripada pengkhotbahnya. Nah, lihat di sini betapa dahsyatnya ini. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Terus kejadian-kejadian, anaknya belum lahir. Tetapi lihat rancangan Tuhan terhadap anak yang belum dilahirkan ini. Bukankah kita berarti tahu juga bahwa sebelum kita ada ini, Tuhan sudah seperti ini loh, rancangannya itu sudah ada. Dan kalau kita lihat di sini, apa yang Yohanes Pembaptis alami, sama plak seperti ini. Artinya, rancangan Tuhan atas kita tidak pernah gagal. Kalau kita menyimpang arah, Tuhan sanggup untuk menarik kembali kepada arah yang benar. Oleh karena itu Alkitab katakan di dalam Mazmur 119, dengan apakah anak muda menjaga dirinya tetap bersih? Hanya dengan firman. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan cerewet, jangan takut cerewet maksud saya. Untuk terus menasehati, memarahi anak-anak kalau perlu. Tetapi bukan dengan caci maki. Ayat firman Tuhan keluarkan. Ayat firman Tuhan keluarkan. Ketika anak melakukan kesalahan, tegur dengan ayat firman Tuhan. Kan firman Tuhan katakan begini. Mungkin anak kita akan katakan, kan biasanya anak melakukan kesalahan tidak mungkin satu kali kemudian selesai. Pasti diulang lagi. Keluarkan lagi ayatnya. Itu kan nanti dihafal kan sama anak kita. Dan Alkitab katakan, nanti ketika remaja mungkin dia agak menyimpang. Tetapi karena ada firman di hatinya, dia akan kembali lagi. Banyak orang yang meremehkan. Ketika anak baru di dalam kandungan. Kalau orang-orang yang sudah mengerti, ibu-ibu yang mengandung saja. Biasanya sudah pergi ke sekolah minggu. Orang dunia aja sudah ngerti kan, kalau hamil itu harus disetelin lagu dan lagu seperti ini akan membuat anak itu otaknya cerdas. Itu orang dunia aja tahu. Sayangnya orang-orang Kristen itu saya percaya tahu kok, tapi malas untuk pergi ke sekolah minggu hanya supaya bayi yang di dalam kandungannya itu mendengar firman. Ya. Padahal ingat setelah kejadian ini, ketika Maria datang kepada Elisabet sama-sama hamil. Dan Maria menyapa, dikatakan oleh Elisabet, bayi yang dalam kandunganku meloncat. Artinya dia meresponi orang yang diurapi. Dia meresponi salam dari orang yang diurapi. Betapa pentingnya ketika istri kita hamil itu pergi ke gereja. Bahkan pergi ke sekolah minggu. Karena bahkan sebelum kehamilan Tuhan sudah mencatat rencana untuk bayi yang kita akan lahirkan. Nah, mari kita lihat. Saya tidak akan bahas satu persatu tentang kehidupan Yohanes Pembaptis ini. Lompat kepada ayat yang ke-18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ya. Nah, pelajaran yang harus kita petik. Ayo jangan batasi Tuhan dengan keadaan kita. Seringkali ketika kita meminta pada Tuhan, kita itu membatasi loh tanpa sadar dengan keadaan kita. Coba lihat orang
yang gajinya mungkin 5 juta. Coba tantang. Kamu percaya Tuhan akan kasih bulan depan 30 juta? Walaupun mulutnya mengatakan mungkin amin, tetapi dalam hatinya sebenarnya dia tahu dia tidak percaya kok. Kenapa? Dia lihat gaji 5 juta. Bagaimana ujuk-ujuk langsung 30 juta? Ya. Seringkali janji Tuhan kita perhadapkan pada diri kita, kemudian kita lihat diri kita lupa untuk melihat Tuhan. Ini loh, Sakaria, awalnya kan dia menengadah, Tuhan tolong. Tetapi kemudian Tuhan tetap sebagai Tuhan. Waktu berjalan, ya, Sakaria awalnya bisa berlari, sekarang jalannya semakin lambat. 10 tahun kemudian dia pakai tongkat dan dia sudah tidak melihat Tuhan, kebesaran Tuhan. Yang dia lihat dirinya, aku sudah tua, aku sudah lanjut. Istriku sudah lanjut umurnya. Ya. Kalau sudah perkataan seperti ini, bukankah pada akhirnya kita sebagai orang dewasa ngerti. Ini sudah tidak mungkin kan berhubungan badan sebagai suami istri kan. Paling tidur saling memberi minyak angin. Kan gitu kan. Lu sudah lanjut umur kok. Dari perkataan ini saja kita kan sudah tahu. Dia tidak mungkin bercinta sudah sama istrinya. Sudah lanjut umur. Ya, paling saling pijet kan. Kalau sekarang injek-injek. Ma, pahanya. Tapi hati-hati loh ma sambil pegangan ya. Soalnya sudah ada daging. Sudah lanjut umur. Kan otomatis kakinya sudah mulai berkurang kan. Dagingnya berkurang kan. Hati-hati ma kalau agak bunyi keletek berhenti dulu ma. Nah, kan. Nah, kan dengan pemikiran seperti itu, ketika mendapat janji Tuhan, dia lihat diri kita, memang sudah ada kemampuan. Ya. Bahwa janji Tuhan, karya Tuhan, ingat loh. Itu ketika Tuhan menjawab doa kita, itu selalu lebih. Bukan pas. Kan bahaya kan kalau berkat Tuhan selalu pas. Yang kita minta, kita tidak ngasih perpuluhan loh. Nah, iya kan? Pas. Mau beli sepeda motor harganya pas. 21 juta dan Tuhan berikan 21 juta. Perpuluhannya apa? Janji ke Tuhan aja. Tidak usah perpuluhan, janji. Tapi kan Tuhan akan kasih lebih. Loh di sini. Ketika Tuhan kasih, aku akan beri anak. Bonusnya adalah, saya percaya tubuh dari Sakaria dan Elisabet mengalami pemudaan kembali. Ingat Abraham? Aku sudah tua Tuhan. Sarah sudah mati haid. Loh, kemudian Tuhan kata, sudahlah Sakaria, hitung. Bintang-bintang itu ya, hitung ya. Anakmu akan sebanyak itu keturunanmu. Dihitung, ketika dia menghitung janji Tuhan, ada perubahan tubuhnya. Buktinya, ketika Sarah mati, dia kawin lagi kok sama keturah kan. Anda kalau tidak percaya, belum pernah baca Alkitab, baca. Loh ini sudah tua kawin lagi, masa kawin lagi hanya mau gandengan? Kan tidak mungkin. Artinya bahwa tubuh dari Abraham mengalami pemudaan kembali loh. Karena dia percaya janji Tuhan. Sakaria dan Elisabet pun saya percaya. Janjinya anak. Tetapi jalan-jalan untuk ke anak itu kan Tuhan pasti buat juga kan. Tuhan buat. Dan otomatis bahwa tubuh dari Elisabet, tubuh dari Sakaria harus disegarkan kembali. Sidang jemaat, ketika kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan,
permintaan kita bukan hanya dijawab. Ada bonus-bonusnya loh. Ya, ada bonus-bonusnya. Kembali ayat 18. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, aku Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Berhenti sampai di sini ya. Anda bisa bayangkan nada dari Gabriel ini. Loh, aku kenal Tuhan yang aku layani ini loh. Apa sih yang mustahil? Sepertinya ketika mendengar ini Gabriel agak gregetan loh. Bahkan dikatakan, akulah Gabriel yang melayani loh. Orang kalau sudah mengatakan seperti ini kan gregetan. Orang kok tidak percaya. Loh, aku ini presiden, masa tidak percaya? Aku ini menteri. Nah, kan seperti itu. Bayangkan ketika kita bertemu dengan orang yang tidak percaya apa yang kita katakan. Sedangkan kita punya pegangan untuk bisa dipercaya. Loh, ini Gabriel, aku Gabriel dikatakan. Aku ini malaikat tertinggi loh. Satu di antara 3 malaikat tertinggi. Aku Gabriel. Dan aku melayani Allah sang pencipta. Kan seperti itu. Akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Bahwa Tuhan punya waktu loh. Bukan waktu kita, waktu Tuhan. Bahwa firman Tuhan yang kita terima pasti terjadi. Hanya waktunya itu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kita kan maunya doa sekarang besok dijawab. Atau doa sekarang nanti siang dijawab. Ya kan? Tetapi Tuhan punya waktu. Tuhan punya waktu. Dan untuk orang-orang perjanjian baru, seringkali sekarang kita masih dengar minta tanda, minta tanda. Jangan minta tanda, nanti tandanya seperti ini. Tandanya Tuhan jawab apa? Tuhan akan kasih anak. Tandanya adalah Sakaria dijadikan bisu. Kan tidak enak kan? Lu kalau bisu dari kecil itu masih tidak masalah terus. Tapi kalau dari, ya kan? Dari bisa ngomong, apalagi penceramah, terus tidak bisa ngomong. Ini kan susah. Bayi buta terus bertumbuh, itu kelihatannya kan tidak terlalu susah. Bayangkan bagi kita-kita yang biasa melihat, kemudian tanda Tuhan akan menolong kita dijadikan buta. Kan tidak enak. Jangan minta tanda, percaya aja firman Tuhan. Jangan selalu minta tanda. Biarlah kesaksian batin dengan Roh Kudus saja. Itu sudah cukup bagi kita. Jangan minta tanda. Nanti tandanya seperti Sakaria, repot. Ini tanda kan ini? Tanda bahwa Sakaria, Elisabet akan melahirkan keturunan. Tandanya apa Tuhan? Sebab aku sudah tua, kan tidak mungkin. Tandanya, ayo kasih tanda kalau ini memang dari Tuhan. Tandanya engkau akan menjadi bisu. Tidak enak. Ya, tidak enak. Jadi untuk orang-orang perjanjian lama, perjanjian baru, jangan terbiasa minta tanda. Ya, biarkan itu menjadi kebiasaan orang perjanjian lama, minta tanda. Ada kesaksian batin bagi orang di dalam perjanjian baru. Ayat 21, sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Saya senang ayat ini. Bahwa ketika pelayanan kita, ibadah kita, itu dapat intervensi dari alam surga, malaikat, Tuhan.
Perhatikan di sini. Ia begitu lama berada dalam bait suci. Sekarang kita mendapatkan gereja-gereja yang didiskon loh. Secara khusus dari 2 jam, 3 jam, sekarang 1,5 jam. Ada yang 1 jam. Yang sangat jelas bagi saya, awal-awal ketika saya melayani keluar, itu selalu 1 jam. Kemudian agak lama turun, 50 menit. Agak lama turun lagi ke 45 menit. Ya. Sekarang bahkan ada yang memberikan, itu tentunya bukan di sini ya 25 menit. Di sini sudah ada lengkap sama jamnya. Lengkap di sini ya. 25 menit. Lalu didiskon. Perhatikan ayat ini. Ketika Sakaria melayani, anggaplah ini ibadah seperti ini, ada intervensi malaikat, dikatakan ia begitu lama berada dalam bait suci. Bukan dibuat-buat loh ya supaya panjang, tetapi ada intervensi dari alam surga. Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 14, dalam ibadah yang benar dikatakan, hendaklah masing-masing mempersembahkan sesuatu. Ada yang bernubuat, ada yang pengajaran, ada yang bermazmur, ya kan? Mungkin karunia kesembuhan, karunia mujizat. Bayangkan setiap ibadah ada 5 orang disembuhkan dan 5 orang dikasih kesempatan bersaksi. Itu sudah berapa menit? Kan? Bayangkan pengajaran yang diilhami yang berdasarkan pewahyuan, itu sudah berapa jam? Bayangkan mazmur pujian yang tidak bisa berhenti. Ya. Sehingga bukankah di dalam Alkitab bahwa mereka yang sudah begitu lama juga di dalam bait Allah diajar, kemudian mereka tidak puas, janjian ketemu lagi di rumah siapa kan? Kan itu yang terjadi. Tetapi seringkali kita ini puas dengan ibadah seminggu 1 kali. Saya mau katakan, iya karena kerohanian kita sudah tidak benar. Iya karena kita sudah kering. Iya karena kita sudah tidak memikirkan surga. Kita sudah memikirkan keduniawian. Tetapi Alkitab katakan bahwa di sini ia begitu lama berada dalam bait suci. Ada intervensi dari surga. Wow, itu luar biasa. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumahnya. Saya sangat senang ayat 22 dan 23 itu. Jemaat yang lain tidak kepo. Iya kan? Itu kalau kepo, itu seru. Ayolah jelas. Jawabannya kan seru kan itu. Untung jemaat tidak kepo gitu. Mereka sudah sama-sama ngerti. Oh ini ya, pasti ini ada rahasia dengan Tuhan ini. Ya. Jadi mereka selesai begitu aja. Ayat 24. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung. Ingat ini perempuan mandul. Ini sudah puluhan tahun dan sudah tidak ada kemungkinan. Jadi ini namanya bencana 2 kali ganda. Iya kan? Sudah mandul, puluhan tahun sampai mati haid. Ini pilih salah satunya aja sudah mustahil. Iya kan? Pilih salah satunya aja sudah mustahil. Tetapi untunglah. Ya, untung. Ya, kembali orang Indonesia kan untung. Min tambah min jadi plus. Ya. Jadi jangan sedih, jangan putus asa dengan masalahmu yang tidak segera berganti.
Semakin lama, maka mujizat itu semakin besar. Semakin lama dan kelihatan mustahil untuk mendapat jawaban, engkau akan semakin mengenal betapa dahsyatnya dan maha kuasanya Allahmu yang kau sembah. Ya. Ketika semua orang, ini kan sebenarnya mau mengatakan, ketika semua orang sudah mengatakan, sudah, tidak mungkin, lupakan. Dan sudah sampai dalam taraf, iya benar. Ternyata Tuhan tidak lupa. Saya percaya Sakaria sudah melupakan kok doanya. Sudah tidak ada harapan. Tetapi Tuhan ingat. Saya tekankan lagi. Apa yang kau pikir Tuhan tidak jawab dan Tuhan lupa. Dan kita melupakannya. Ingat, Tuhan tidak pernah lupa. Itu sudah ada catatan. Tunggu waktu Tuhan. Tuhan mampu untuk menjawab doamu. Dan Tuhan mau untuk menjawab doamu. Jangan lupakan itu. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Anda harus bisa menjaga janji Tuhan. Jangan terkecoh dengan orang-orang di sekelilingmu yang berusaha untuk membatalkan janji Tuhan. Elisabet sudah tua. Elisabet kata, aku hamil. Elisabet sudah tua. Itu kalau perutmu tambah besar bukan hamil, tumor. Periksa. Loh ini kalau zaman sekarang, ketika itu kehamilan janji dari Tuhan. Kita percaya, oh iya ya, jangan-jangan tumor. Kita periksa, pada waktu itu juga Tuhan membatalkan atau janji Tuhan itu gugur. Oleh karena itu, Elisabet menjaga apa yang dia dengar. Hanya bertemu dengan Sakaria yang mendapatkan janji Tuhan. Dia selama 5 bulan hanya berbicara dengan imam yang mendapatkan janji Tuhan. Dengan imam yang mendapatkan janji Tuhan. Selama 5 bulan dia mendengar firman, dia memperkatakan firman, dia menjaga hatinya. Dia menjaga hatinya dengan firman, dia menjaga pergaulannya. Jangan sampai pergaulan ini, perkataan orang-orang di sekelilingnya akan menggoyahkan hatinya. Dan oh iya ini tumor, jangan. Elisabet menjaga sedemikian rupa 5 bulan. Itu kalau sudah bergerak-gerak, tumor masa bisa gerak? Nah kan gitu jawabannya kan. Ya. Nih coba pegang, ini bukan bayi. Ini kalau tumor tidak gerak, tumor hanya besar. Oh nih, nendang. Nah kan. Baru Elisabet keluar. Bahwa sebelum kita kuat teguh sungguh-sungguh. Lihat. Hati-hati engkau masuk ke dalam satu persekutuan. Karena bisa-bisa engkau digoyahkan. Sebelum terangmu benar-benar terang memancar. Jangan masuk dalam kegelapan. Karena ketika kita sungguh-sungguh kuat, kita yang akan mempengaruhi mereka. Ya. Inilah suatu perbuatan Tuhan. Ini perkataan dari Elisabet. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Setelah puluhan tahun, sekarang aku mengalami perbuatan Tuhan. Setelah doa puluhan tahun, bertemu dengan kata sekarang. Sekarang perbuatan Tuhan nyata bagiku. Sekarang aku menerima jawaban Tuhan. Sekarang aku mengalami semua yang Tuhan janjikan. Kiranya firman ini akan menguatkan kita. Kita sudah hidup benar, ya, tetapi jangan goyah karena tetapi. Tetap layani Tuhan. Tetap layani Tuhan. Jangan berpaling dari melihat Tuhan, melihat diri sendiri. Jangan. Terus melihat Tuhan. Terus percaya janji Tuhan. Jaga pergaulan kita dan kita akan sampai pada waktu sekarang. Perbuatan Tuhan dinyatakan bagiku. Mari kita berdoa.